مضى لم يحترم فقضاها مطلقا أبدا ومتى ذهب أصلا في مدى الزمن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الثواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أصل قول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كتبه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياتا بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فبدها تكون آمنا من شر النار وسراق ومن ميحن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah hadir. Mari sama-sama kita luruskan niat kita untuk niat thalabul ilmi dan fi hadzal masjid. Semoga dengan niat kita yang lurus, kita semua telah diakui sebagai santrinya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kajian karya beliau yang kita bahas malam ini, yaitu kitab Hidayah, yang insyaallah akan dibimbing oleh guru kita Al-Mukarram Haji Syukron Muzaki. Shallu ala sayyidina Muhammadin. الفاتحة برضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والينا ولاتنا ومن حضرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزاده وجريته وسهاد وصالحين وعلى كل أصحاب الكريم ثم سادة سفيان المكن وعلى آل المقدسين والمسلكين والبشيرين والقرى والمحدثين صلى الله عليه سيدي أبي حميد محمد الغيثي عليه السلام أن الله يدعو علينا من علم بركة وكرامة وسر ونفعة في الدين والدنيا ثم إلى وكافة عباد الله الصالحين ووالدينا ووالدتنا ومشايخنا في الدين وجميع الأرض khususnya arwah amwati majlisina ibu kita liya wa sayyidal muslimin muslimat amin wa alaina makan anallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yufarriju kurubal muslimin wa yarhamuhum wa yashfi mardahum wa yajma'u shamlahum wa yu'allifu dhata bainahum wa yuwalli alaihim hiyarahum yusarifu anhum syirrahum wa yaqinu wa ayyuhum syarrul fitan wal mihan wal mutayyin wal mutayyidin min gharib aw ba'id wa yusi asarahum yakjiran daram yatukul salim minna wa minkum sallallahu alaihi yardillah wa rasulullah yaqalaina futul arifin hidul mursalin wa tamala bil husna wa radinana wa ila hadrati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu li jami'il ayati wal ala wa ashkuruhu syukran man ufiya minal bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawla wa fila wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubata abdillah yamliku li nafsihi dah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin alladhi ihtasallahu bi fadlillah wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa sadaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iqtida bil jihadi wa ghairi fanalu darajatil ula amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa aral hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Setelah memuji Allah dengan bacaan dan ucapan alhamdulillah, salawat salam kepada baginda Nabi kita bersama Nabi mulia Rasulullah SAW, serta sahabat dan semua pengikut beliau. Selanjutnya lanjutan Imam Ghazali dalam paparan beliau setelah beliau menjelaskan tentang riya, kemudian beliau akan menjelaskan tentang ujub dan takabur. Sebelumnya kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan melalui wasilah majelis kita ini, majelis ilmu ini, kesalahan dan hilaf kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, terutama kesalahan dan hilaf yang tidak terasa, yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan hilaf kita dan juga hajat, keinginan kita semua semoga dijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia sehat, afiat lahir batin, terutama guru kita Abdullah Lidrus dan juga guru-guru kita yang lain dan jamaah pengurus takmir masjid sini ini dan juga warga. Kita lihat secara khusus umumnya saudara-saudara kita muslim muslimah dimanapun, semoga Allah balut semuanya dalam balutan rahmat dan kasih sayang Allah yang khusus, yang istimewa, sehingga kita semua sama-sama terarah dalam jalan hidayah bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, yang buahnya nanti adalah taufik, rahmat, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala alaihi, Imam Ghazali rahimahullahu taala berkata, wa amal ujubu wal kibru wal fakhru huwa daul udal. Setelah beliau tuntas menjelaskan tentang riya, bahaya riya, objek-objek riya yang cukup rinci, kemudian beliau berlanjut menjelaskan tentang ujub, takabur, dan fakhar. Fakhar itu apa ya? Bisa kita kenalnya maklumnya takabur. Wal
fakhar dan fakhar, ujub rasa bangga diri, tapi beda. Nah, ujub, takabur, fakhar atau ta'adum, merasa agung, fahuwa da'ul udhal, itu adalah penyakit berat, penyakit yang parah, penyakit yang bahasa kronis, banyak yang kronis. Asyadid alladhi a'yal atiba, itu penyakit parah yang dokter sulit mengobatinya. Wal ujbu huwa isti'adamul amali sholeh, dan ujub adalah merasa agung dengan amal soleh. Nah, sekarang kita merasa lebih mulia dari yang lain karena kita suka ngaji. Nah, itu ujub. Atau kita merasa paling rajin tahajud dari yang lain, ujub. Kita merasa paling banyak bacaan Quran, paling banyak shaum, itu ujub juga. Merasa agung dengan amal soleh, merasa lebih mulia dengan amal soleh. Jadi kaitannya kalau ujub ini dengan amal. Wal kibru, adapun takabur, yang kasimu ila batinin wa dhahirin. Nah, kalau takabur terbagi kepada dua bagian. Jadi ada dua bagian takabur. Pertama takabur dhahir, kedua takabur batin. Fal batin huwa khuluqun bin nafsi wa huwa al istirwahu ila ru'yatin nafsi fauqal mutakabbar alaih. Nah, takabur batin yaitu khuluq kepribadian, akhlak di dalam jiwa, dalam diri kita adanya di bagian dalam. Wa huwa al istirwah ila ru'yati nafsi fawqa mutakabbir alaih, yaitu merasa senang memandang diri sendiri melebihi orang yang disombonginya. Misalkan kita mutakabirnya, nah, kita merasa sombong kepada si Zaid. Nah, si Zaid ini mutakabir alaih. Kita menyombongkan diri kepada si Zaid. Berarti kita yang sombong, Zaid ini yang mutakabir alaih, yang kita sombongi. Jadi memandang Zaid nih di bawah kita, menganggap Zaid di bawah kita, dan kita merasa senang Zaid ada di bawah kita, kedudukannya, derajatnya. Kita merasa senang kita lebih tinggi dari Zaid. Nah, itu takabur batin, rasanya yang ada di dalam diri kita, rasa kita lebih baik
di atas zaid atau melebihi zaid. Wa dhahir, lalu takabur dhahir tadi kan ada dua, batin dan dhahir. Huwa a'malun tasduru minal jawari, yaitu amal perbuatan yang keluar dari anggota tubuh. Kita nih duduk di sini sekarang amal. Kita sholat amal, baca Quran amal, zikir amal, ya kan? Bedanya ada yang qauli, ada fi'li amalnya, ada perbuatan gerakan anggota tubuh, ada ucapan. Wa idza dhahara khuluqul kibir alal jawari yuqalu takabur. Jika timbul dhahir, nampak akhlak takabur pada anggota tubuh, nampak, terlihat atau timbul pada anggota tubuh, maka disebut takabur. Disebut takabur. Nanti sifatnya asalnya kibir. Nah, jika kibir ini kan khuluq. Kibir ini khuluq, akhlak. Cuman akhlak yang buruk. Kan akhlak ada akhlak baik, ada akhlak yang buruk. Salah satu akhlak yang buruk kibir. Nah, jika kibir ini timbul, terlihat pada anggota tubuh dalam praktek amal kita, dalam perbuatan kita, maka itu disebut takabur. Wa idza lam yadar, sebaliknya jika tidak timbul, jika tidak timbul pada anggota tubuh, pada fisik kita, badan kita, yuqalu fi nafsi kibar, maka secara dzatiyahnya disebut kibar. Kalau kibar tidak dhahir, kalau takabur yang sudah dhahir. Wal kibru yastad'i mutakabbiran alaih wa mutakabbaran bih. Mutakabbaran alaih wa mutakabbaran bih. Jadi takabur ini mengajak, menarik-narik orang yang sombong dan yang disombongi. Orang yang menyombongkan diri dan orang yang disombonginya. Wa amal ujubu, adapun ujub fala yastad'i ghairal mu'jib. Kalau ujub tidak mengajak, tidak menarik pada selain yang membanggakannya. Kita ini bangga, tidak menarik yang lain. Kepada mujab lainnya enggak. Kalau ujub bal namun laulam yukhlaq al insan illa wahdah, namun bila mana manusia ini tidak diciptakan kecuali sendiri, artinya hanya manusia saja yang diciptakan, tidak ada yang lain, hanya sendiri dia, tasawwara ayakunna mujiban, maka timbullah atau terbentuk dia itu seorang yang ujub. Wala yutasawwaru ayakuna mutakabbiran, dia tidak terbentuk menjadi seorang mutakabir, orang yang takabur.
illa ayyakuna ma'agairi, kecuali dia bersama yang lain. Jadi kalau takabur ini cenderung melibatkan yang lain. Ada peran kepada yang lain, orang lain. Entah itu fulan, tetangga kah, rekan kah, itu siapa saja. Kalau ujub tidak, tersendiri dia. Kalau ujub itu perbedaannya antara ujub dengan takabur. Enggak, ya jadi kayak magnet. Kayak itu. Wa amal wa huwa nadrul abdi, dan ujub itu takabur itu adalah nadrul abdi ila nafsi bi'ainil izi wal istiqdam. Jadi takabur adalah pandangan seorang hamba, katakanlah kita. Jadi kita memandang diri kita sendiri dengan pandangan mulia. Itu kita menganggap kita ini mulia. Kita merasa kita ini mulia. Wal istiqdam, dan merasa agung kepada diri sendiri. Wa ila ghairi, kepada orang lain dia memandang bi'ainil ihtiqar wa dhulli, dengan pandangan rendah dan hina. Jadi kepada diri sendiri menganggap mulia, kepada orang lain menganggap hina, menganggap rendah. Amalla wista'doma nafsa walakinnahu yara ghairah a'dham min nafsi. Adapun jika dia, si hamba, katakanlah kita, jika kita menganggap diri kita agung, kita menganggap diri kita agung. Lakinnah, akan tetapi, yara ghairah ada min nafsi, menganggap orang lain lebih agung dari kita. Kita merasa agung, tapi kita menganggap orang lain lebih agung dari kita. Aw misla nafsi, atau sama-sama agung, tidak ada lebih. Kita ini tidak merasa lebih, sepadanlah. Fala yakunu mutakabbiron alaih, maka tidak termasuk mutakabur, orang yang takabur gitu. Orang yang takabur kepada orang lain tadi. Kita merasa agung, terus kemudian menganggap Zaid, ada teman atau rekan, tetangga namanya Zaid. Kita merasa kita agung, tapi kita menganggap Zaid lebih agung dari kita. Satu, maka itu tidak termasuk takabur kepada si Zaid. Satu. Kedua, kita merasa agung, tapi kita menganggap Zaid sama-sama agung. Tidak menganggap kita lebih agung dari Zaid, menganggap Zaid sama-sama agung. Ini pun tidak termasuk takabur.
Walau istahqara gairah, walaupun istahqara, dan jika si hamba, si abdu, katakanlah kita terapkan untuk kita. Kita menganggap hina kepada orang lain. Kalau di sini gairah rujuknya ing gairah ing liyane ya abdu. Domir mufrad mudzakkar gair. Katakanlah kita supaya gampang paham. Wa ma'adalik, dengan adanya itu ra'a anna nafsa akhar, menganggap diri kita lebih hina. Kita menganggap Zaid hina. Beriringan dengan adanya anggapan Zaid hina, kita beranggapan lebih hina, merasa lebih hina. Kita anggap Zaid hina, tapi kita anggap kita lebih hina. Ini pun tidak termasuk takabur. Jadi kita tidak termasuk takabur. Walau ro'a gairah misla nafsi lam yatakabar. Demikian juga kita jika memandang orang lain sama seperti kita, sederajat dengan kita, itu pun tidak takabur. Jadi si hamba ini tidak takabur. Bal al-mutakabir, namun orang yang takabur itu adalah ayyara li nafsi martabatan wa li ghairihi martabatan sumayara martabatan nafsihi fawqa martabati ghairihi. Jadi orang yang takabur adalah orang yang memandang dirinya memiliki martabat, memandang orang lain juga memiliki martabat, namun dia menganggap martabat dia lebih mulia dari yang lain. Dia menganggap martabat dia lebih tinggi dari yang lain. Itu takabur. Misalkan sama-sama seorang pejabat, tapi dia menganggap jabatan dia lebih hebat, berarti takabur. Sama-sama pedagang, sama-sama pengusaha, dan menganggap dirinya lebih hebat, berarti takabur. Kalau tidak ada anggapan lebih, tidak takabur. Wa natijatu, dan adapun natijahnya takabur alal lisan, pada ucapan ayyakula ana wa ana. Natijah dari rasa takabur itu yang timbul, terekspresi, terungkap melalui ucapan, yaitu kalimat ana wa ana. Saya kemarin nyumbang ini gini. Saya kemarin ini. Nah itu keluar bapak saya adalah, kakek saya adalah, nah itu ya, saya kerja di ini, jabatan saya ini. Itu natijah dari takabur. Sikapnya cenderung ingin
menonjol dan cenderung menuntut orang lebih memperhatikan dia. Kama qala iblis al-la'in, sebagaimana omongan iblis laknatullah, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Dari Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Tapi kenapa saya harus sujud pada Adam? Ini kadang-kadang penyakit kita. Tanpa sadar ya, penyakit iblis ada di kita. Kita laki-laki merasa lebih baik dari wanita. Wanita demikian juga. Dengan argumen, andai gak ada wanita, gak lahir laki-laki. Nggak boleh. Itu analogi yang keluar dari iblis. Jadi tanpa sadar kita sudah memasukkan sifat-sifat iblis ke dalam diri kita. Jelas Allah menentukan kita ini sebagai laki. Udah takdir Allah seperti itu. Perempuan ditakdirkan oleh Allah jadi perempuan, sudah. Itu sikap orang yang beriman. Jangan cari perbandingan. Wanita lebih baik dari perempuan, dari laki-laki, dari ininya. Itu sifat iblis. Wa khalaqna Adam min tin. Wa man qala, kemudian orang yang berkata ana waqa'a fil ana. Orang yang mengucapkan ana, saya, aku, waqa'a fil ana, maka dia terjerumus di dalam posisi ingin diperhatikan, gitu, yang menuntut perhatian. Wasamrotu itu tadi natijahnya takabur. Sekarang buahnya takabur. Fil majalis at-tarafu wa taqadum. Di dalam majelis, yaitu merasa lebih tinggi, cenderung meninggikan diri, menonjolkan diri. Wa taqadum, dan terdepan. Jadi ingin selalu terdepan. Menonjolkan diri dengan sikap-sikap. Itu takabur. Selalu ingin di depan, selalu ingin lebih tinggi. Itu buah takabur. Ala ibadillah, melebihi hamba-hamba Allah yang lain. Merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih depan dari yang lain, merasa lebih menonjol dari yang lain. Wa talabut tasadur pihak, dan berusaha lebih tinggi di dalam majelis-majelis, di pertemuan-pertemuan, di forum-forum, dalam acara-acara, momen-momen, riungan-riungan dan lain-lain. Wa fil muhawarah, dalam perbincangan juga, dalam session tanya jawab, selalu menonjolkan diri, pengen lebih menonjol. Orang belum beres ngomong, dia udah ngomong duluan, ciri takabur. Cenderung suka motong ucapan orang lain, juga ciri takabur. Jadi dia nggak menghormati
dalam majelis muhawarah. Muhawarah itu berbincang-bincang, tanya jawab, semacam tanya jawab. Wal istinkab min ayyurada kalamu alaih, dan dia tidak senang, tidak suka, tidak mau ucapannya dibantah atau disanggah atau didebat. Dia tidak suka, tidak merasa senang. Itu ciri takabur, orang yang takabur. Wal mutakabbir huwallazi in wu'idha anifa, dan orang takabur jika dia diperintah untuk taat, jika dinasihati, diperintah untuk taat, anifa, dia nggak mau nerima. Kalau mau diomongin, dia nggak mau nerima, nggak mau dengar. Wa in wa'idha anafa, sebaliknya jika dia yang memberi nasihat, dia keras, cenderung memaksakan diri. Ini ciri takabur. Kalau orang lain yang ngasih nasihat ke dia, nggak mau dengar. Tapi kalau dia yang ngasih nasihat ke yang lain, suka memaksakan diri. Itu ciri takabur. Memberikan penekanan ke objeknya, ke yang dinasihatinya. Itu ciri takabur. Ciri orang yang takabur. Wa in ruda alaihi bi syai' min qauli ghadaba, jika ada omongan yang ditolak, marah dia. Ya, jika ada omongan yang ditolak, dia marah. Wa in alama lam yarfaq bil muta'allimin, dan jika dia seorang pengajar, dia mengajar pada pelajar-pelajarnya tidak tidak halus, tidak dengan kelembutan, tidak dengan kasih sayang. Wastadallahum, bahkan menganggap hina kepada para pelajarnya. Wantaharahum wamtana alaihim, dan suka mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada para pelajarnya. Wastahdamahum, bahkan menganggap para pelajarnya sebagai pelayannya. Jadi pun ciri takabur. Wa yanduru ilal ama ka'annahu yanduru ilal hamir. Dan jika dia kepada yang lain, kepada umum, dia menganggap umum itu tak jauh beda dengan iman. Istijhalan dari segi menganggap bodohnya. Dari segi menganggap bodohnya. Wastikaron, dan menganggap rendahnya. Fakullu man ra'a nafsa khairan min ahad min khalqillah, maka setiap orang yang memandang dirinya lebih baik dari seseorang makhluk Allah, fahuwa mutakabbir, maka dia adalah orang yang takabur. Bal yang bagilaka an ta'lama anal khaira man huwa khairun indallah bidaril akhirah. Namun wajib bagimu, kamu harus tahu bahwa orang yang baik itu adalah dia yang baik di sisi Allah. Itu yang harus kamu ketahui, kata Imam Ghazali. Orang yang baik itu adalah dia yang baik di sisi Allah
dan nanti di akhirat. Wadalika gaibun, dan hal ini gaib sifatnya. Artinya tidak bisa diketahui, ketahuannya nanti pada penghujung kehidupan, pada saat sakaratul maut alias husnul khatimah kelihatannya, karena di sana ada tanda-tanda husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ini ada keterangan yang warid dari Nabi, ciri-cirinya begini. Kalau sekarang nih nggak bisa menentukan si A baik, si B baik, siapa yang baik. Gaib itu urusan Allah. Makanya kita tidak boleh memvonis siapapun salah. Karena kita sendiri, kita nggak tahu, bisa jadi orang yang kita anggap buruk nih lebih baik dari kita. Nah itu gaib. Dan ini tidak bisa dijangkau oleh uka-uka. Karena gaib. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita wajib beriman, wajib percaya. Itu urusan Allah. Wa huwa mauqufun 'alal khatimah, nanti ketahuannya itu pada lakon akhir nanti. Di penghujung kehidupan, halatal maut wa mautus sa'adah. Yang mana meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bahagia. Fa'tiqadu fi nafsik annak khairun min ghairik jahlumaddin. Maka i'tiqadmu yang menganggap dirimu lebih baik dari orang lain itu adalah kebodohan permanen. Kebodohan yang murokab. Jahil murokab. Itu. Jadi kalau kita sombong, tanpa sadar kita ini sudah membodohkan diri kita sendiri. Bal yang bagi ala tanduro ila hadin ila wataro anau khairun minna. Namun seharusnya kamu tidak memandang orang lain kecuali dengan pandangan bahwa dia lebih baik dari kamu. Itu yang seharusnya. Jadi kita memandang orang lain lebih baik dari kita. Itu. Wa anal fadla lahu ala nafsik, dan bahwa dia memiliki kelebihan dari dirimu. Jadi orang lain memiliki kelebihan dari diri kita. Fasabiluk fiktisabi tawadu an tatawadda lil aqran. Maka caranya dalam mengupayakan tawadu yaitu kamu tawadu pada yang teman. Pedagang sama pedagang, rekan dengan rekan. Itu bertawadu kepada sesama rekan. Waliman juga kepada orang yang di bawah derajatnya. Hatta yahifa alaika tawadu, hingga tawadu membuat enteng ada kita. Bimahasinil adat, di dalam amal-amal baik yang sudah biasa dilaksanakan. Di dalam amal-amal baik yang sudah jadi adat kita, artinya sudah biasa. Liyajula bihil kibr anka, supaya takabur pergi dari kita, hilang. Itu caranya, yaitu dengan tawadu. Karena takabur dan tawadu ini ibarat dua sisi mata uang. Kalau yang satu timbul, yang satu hilang. Ketika tawadu ada, maka takabur hilang. Sebaliknya, ketika takabur yang ada, maka tawadu yang hilang.
Jadi cara untuk menghilangkan tawadu ya tawadu, takabur ya tawadu. Fa'in khafa 'alaika dalik, nah jika ringan tawadu ini dijalankan, bisa kita gampang menjalankan tawadu, tidak berat menjalankan tawadu, faqad hasala laka khuluqut tawadu, maka dapatlah akhlak tawadu itu oleh kita diraih itu. Wa in kana yaskulu alaik dalik, sebaliknya jika tawadu ini berat dilakukan, wa anta taf'al dalik, dan kamu melakukannya, menjalankannya, fa anta mutakallif, tapi kesannya dipaksakan. La mutawadiun, maka kamu ini bukan orang yang tawadu, tapi yang memang memaksakan, berat. Jikalau yang tawadu, akhlak tawadu sudah dapat, entengnya di jalannya. Tidak harus ada memaksakan diri. Bal al-khulqu ma yasduru anka al-fi'lu bisuhula. Namun kepribadian akhlak yang timbul darimu itu perbuatan yang keluar dengan mudah. Ya mudah, enteng. Tidak berat, tidak harus dipaksa-paksa. Wa'lam ketahuilah anal khalqa lahu tarfan wa wasita. Anal khuluqa lahu tarfan wa wasita. Jadi huluk ini, budi pekerti ini memiliki dua ujung. Dua ujung dan pertengahan. Ujung satu, ujung kedua, terus tengah. Fatarbuhu alladhi yamilu ila ziyadah yusama takaburan. Maka ujung yang cenderung pada lebih, maka itu disebut takabur. Wa tarfuhu alladhi yamilu ila nuqsan, lalu kemudian ujung yang cenderung pada kurang, yusama takhasu wa mudillah, maka disebut takhasu, itu rendah dan hina, merendahkan dan menghinakan. Wal wastu yusama tawaduan, yang tengah ini disebut tawadu. Nah berarti takabur tidak baik, takhasu juga tidak baik. Yang baik itu tengah, tawasud. Wal mahmud, yang terpuji, yang menjadi tuntutan syariat, harus berakhlak, ayyatawaddu'a fi ghairi madilah wa min ghairi takhassub. Tawadu tanpa menghinakan dan tanpa merendahkan. Fa inna killa tarfai qasdil umur damimun, karena masing-masing dua ujung tujuan urusan adalah tercela. Merendahkan diri juga tidak boleh. Gak boleh kita terlalu merendahkan diri, tidak pada tempatnya, gak boleh. Sombong nggak boleh. Menyombongkan diri, merasa lebih besar, lebih lebih tinggi atau sombong nggak boleh. Merasa hina juga tidak boleh. Jadi tawasud
Ajaran kita ini tawasul, pertengahan. Wa ahabul umur ilallah awsatuha, dan sebaik-baiknya urusan itu, perkara itu di mata Allah adalah pertengahannya. Paman yataqaddamu ala amsali fahuwa mutakabbirun, maka orang yang merasa terdepan, lebih depan dari teman-temannya, dia takabur. Wa man yata'akhkhara anhum, dan orang yang lebih merasa lebih belakang, lebih tidak merasa lebih terdepan, maka dia tawadu. Ay wad'u syai'an min kadri alladhi yastahiqu. Maksudnya yaitu menempatkan sesuatu dari kadarnya sesuai haknya. Begitu. Maka kata Nabi, wa'ti kulladhi haqqin haqqah. Diberikan haknya setiap yang berhak. Haknya dihormati, hormati. Haknya dimuliakan, muliakan. Hak yang dihinakan, ya hinakan. Kita tidak boleh memuliakan yang hina. Sama seperti tidak boleh menghinakan yang mulia. Contoh, Imam Ghazali memberikan contoh. Syekh Nawawi memberikan contoh. Al-alim idza dakhala alaihi suqiyun masalah. Misal, ada orang yang biasa kerjaannya sehari-harinya di pasar. Katakanlah orang pasar. Sehari-harinya di pasar, kerjaannya di pasar. Masuk bertamu kepada seorang alim, seorang ustadz lah, ya. Fatanhaklah an majlis, sehingga si alim ini minggir dari majelisnya, dari tempat duduknya, menyingkir. Wa ajlasa fi, kemudian tempat yang biasa ditempati diduduki oleh si alim ini dipersilahkan kepada orang pasar ini supaya duduk di sana. Misal kalau di majelis di depannya disuruh duduk di bagian depan, tempatnya ulama. Faqad takhassa'a, maka si alim ini sudah berbuat takhassu'. Sudah berbuat takhassu'. Bukan tawadu. Sepintas menurut kita yang bodoh kayak tawadu. Hati-hati di dalam memandang ini. Kita banyak terjebak. Maka saya bilang tawadu itu cuma bungkuk-bungkuk badan. Enggak. Banyak maknanya. Walaupun bahkan badan membungkuk, tapi dalam hati merasa lebih baik dari yang lain, tetap takabur. Sebaliknya, walaupun badannya tidak bungkuk, tapi hatinya penuh dengan mengagungkan, menghargai, tawadu. Contoh, ada orang, katakanlah apa ya bahasa umumnya, bahasa gaulnya, orang pasar masuk bertamu, datang seorang alim, terus dipersilakan duduk di tempatnya beliau. Ini bukan ketawaduan yang dilakukan, tapi tahassu, merendahkan diri sendiri. Jadi si alim ini sudah merendahkan dirinya sendiri, bukan pada tempatnya merendahkannya. Autadallala, atau bersifat menghinakan.
diri. Wa huwa ghairu mahmud, ini bukan yang terpuji di sisi Allah. Bukan termasuk akhlak yang Allah perintahkan. Bal al-mahmud indallah al-adl. Tapi yang terpuji di sisi Allah al-adl, adalah adil. Nah, nih paham adil nih. Kita juga masih rancu memahami adil. Soalnya memahami adil ini sama. Bagaimana maksudnya? Adil yang dimaksud wa huwa ayyutiya kulli haqqin haqqo, yaitu dia seorang alim harus memberikan yang berhak, haknya orang yang memang berhak diberikan, yang hak diterima. Fayam bagi ayyatawadda'a bimisli hada li aqrani. Ya, seharusnya dia berbuat ini terhadap sesamanya. Sama-sama ustaz, kalau dia ini ustaz, perlakukan seperti itu. Gitu. Jadi jangan perlakukan yang bukan ustaz diperlakukan seperti ustaz. Jangan perlakukan yang orang yang tidak punya martabat diperlakukan sebagai yang bermartabat. Bukan menghinakan juga, ya memang kenyataannya seperti itu. Wa may yuqarribu min darajati, dan orang yang memang mendekati derajatnya, yang harus diperlakukan seperti itu. Fa amma tawaddu'u li suqiyyi, maka caranya bersikap tawadu kepada orang pasar, pabil qiyam wal bisyr fil kalam, cukup dengan berdiri ketika dia datang dan bicara dengan penuh keramahan, dengan wajah mimik muka yang cerah ceria, gitu. Jadi tidak harus ditempatkan diposisinya dia. Waribku bisual wa ijabatu da'wati, juga ketika bertanya dengan cara yang lembut dan menjawab, memenuhi undangannya. Ketika dia ngundang, penuhi undangannya. Cukup dengan cara itu. Wasayu bihajati, dan juga ketika ada kebutuhan dibantu kebutuhannya. Wa amsalu dzalik, dan lain-lain dan sebagainya semacam itu. Wa alla yara nafsa khairan minhu, dan tidak memandang diri lebih baik dari dia. Ini merasa saya alim, merasa lebih baik dari orang pasar. Tidak ada anggapan seperti itu. Bal yakunu ala nafsi ahwafu minhu ala ghairi fala yahtakiru. Akan tetapi dia pada dirinya lebih khawatir kepada orang lain, sehingga dia tidak akan menghinakan yang lain. Yang jelas, jadi perlakuan, sikap juga ada aturan-aturannya, ada adabnya, yang harus sesuai. Karena termasuk akhlak yang tertinggi di antara yang tinggi, yang pokok di antara yang pokok, yaitu wad'u kulli syai'in mawdi'ah, menempatkan segala sesuatu itu pada porsinya masing-masing, pada tempatnya masing-masing. Ya walaupun bagus, kalau tidak pada tempatnya tidak bagus. Sama seperti tadi, tidak pada tempatnya, ya tidak jadi tawadu. Ya,
malah tidak baik. Kita khasyuk, jadi juga tidak boleh. Dan banyak lagi di dalam ihya, lebih contohnya lebih panjang, lebih gamblang. Nah, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini bisa jadi penerang tuntunan untuk kita, dan semoga juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita semakin terarah dan terbimbing dalam rangka menelusuri jalan yang Allah, meraih keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sekalian hidayah dan masih baik dengan segala sesuatu yang menyakiti hati. Namun harus kita kenal ya, bagaimana kita bisa mengobati penyakit kalau kita tidak kenal penyakit tersebut. Mari kita belajar dia hari ini secara detail, bagaimana kita belajar tentang wujud takabur, hal-hal yang mungkin seringkali tipis sekali. Kadang-kadang mungkin dari perilaku atau ucapan dan lain-lain tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa mengenal ciri-ciri karakteristik dari sifat-sifat takabur, sehingga dengan mengenal kita bisa menjauhi sifat tersebut. Semoga kita bisa lebih hati-hati dalam berperilaku, apalagi tadi terkait dengan takabur, ada zahir ada batin ya. Jadi semoga apa yang dijabarkan oleh kita bisa menjadi wasilah manfaat, semakin hati-hati kita dalam bersikap, hati kita, perilaku kita, ucapan kita semua terkontrol, terjaga. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat yang buruk tersebut, dari segala penyakit hati, dan semoga kita terus diberi istiqomah untuk terus belajar dan belajar agar semakin mengenal dan paham yang terkait dari segala penyakit tersebut, agar kalau udah tahu bisa tahu obatnya. Ya, dokter aja kalau kita ke rumah sakit nanya sakitnya apa, gejalanya apa, lalu ngasih obat. Ya, bagaimana kita mengobati sakit penyakit hati yang bagi kita kalau kita tahu? Ya, jangan selama ini kita ya malah komen begini ya, karena kita nggak tahu. Ya, semoga terima kasih kepada kita pemahaman yang diberikan. Semoga kita bisa terus istiqomahnya hadir di minggu selanjutnya. Nah, kita dulu kita al-mukarram ya syukur zati, dan dulu kita hanya Allah yang pakai terus. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan selalu bisa beliau diambilkan secara afiah dalam ketaatan, diberi kesabaran dalam diri kita semua, dan diberi keberkahan di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kami tutup dengan penutup majlis, kami informasikan untuk giat zikir Sabtu subuh besok pagi, insya Allah bertempat di Masjid Al Mujahidin, Klaster Bukit Palem. Yang bagi jamaah, khususnya bagi jamaah Masjid Sinai, untuk bisa terus hadir, kita bersama-sama ya juga mengobati hati kita ya, memberi nutrisi kepada hati kita. Semoga bisa hadir bersama guru kita nanti besok pagi bersama Allah dan Pak Ibu untuk istiqomah dalam kegiatan tersebut. Nanti kita sempurnakan dengan membaca doa penutup majlis. Ya Rabbana ta'arafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala wa asrafna fahdu alaina taubat tafsilu kulla hawba wastur lana al-rati wa amini rawati wa firli walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani Fasairil firlani wa kul idhi mahabba Au jiratin au soka Wal muslimina ajma Amin Rabbi asma' fadlan wajudan manna Labik isabi minna Bil Mustafa Rasulina Nadha bikuli suli Bil Mustafa Rasulina
نرضى بكل سوء بالمصطفى رسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عدد حبه وآله وصحبه عدد فصل الصحب والحمد لله في البدء والتناهي أقول ما قلت أنا والذين من قبلي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين 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 ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أو واجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة حافظ الباب والحياة في الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين صلى الله على محمد